Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menjelaskan sedikit materi mengenai routing dan subnetting. Oke, kita langsung saja. Let's go. Routing. Apa itu routing? Routing merupakan proses pengiriman data dari satu host dalam satu network ke host dalam network yang lain melalui suatu router. Konsep dasar dari routing itu sendiri berada pada lapisan jaringan TCP atau IP, di mana pada lapisan ini proses pemberian alamat ke setiap pengguna komputer akan berlangsung. Routing dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 1 routing statis, 2 default routing, dan 3 routing dinamis. Pertama, routing statis adalah jenis routing yang rutenya ditambahkan secara manual ke tabel routing. Kelebihan dari routing ini yaitu keamanannya yang lebih tinggi dikarenakan hanya administrator saja yang bisa memberikan akses pada jaringan untuk proses routing. Selain itu, tidak diperlakukan penggunaan bandwidth antar routing. Namun memiliki kelemahan, yaitu sulitnya digunakan karena prosesnya masih manual. Yang kedua ada default routing, merupakan jenis routing yang menggunakan single router. Router yang digunakan akan mengirim semua paket ke satu router. Route ini dipilih pada proses routing saat tidak ada route atau jalur bin yang tersedia untuk tujuan dari sebuah alamat IP. Selanjutnya ada routing dinamis, yaitu jenis routing yang prosesnya otomatis. Rute ditentukan langsung berdasarkan situasi dan kondisi jalur tabel routing. Kelebihan dari routing jenis ini yaitu memudahkan konfigurasinya karena otomatis dan pemilihan jalur atau rute yang efektif. Namun memiliki kekurangan, yaitu bandwidth yang dibutuhkan lebih besar dan keamanan yang rendah. Next, yaitu subnetting. Subnetting itu tersendiri, yaitu merupakan teknik yang digunakan untuk memecah jaringan menjadi subjaringan yang lebih kecil. Untuk selanjutnya, kita langsung ke tahap tata cara dan pengerjaan subnetting. Proses metode subnetting dapat dilakukan pada IP address kelas A, B, maupun kelas C. Cara pengerjaan atau menghitung subnetting berpusat pada 4 hal, yaitu 1. Jumlah subnet, 2. Jumlah host per subnet, 3. Blok subnet, dan keempat, alamat host dan broadcast yang valid. Yang pertama ada jumlah subnet. Jumlah subnet memiliki rumus yaitu 2 pangkat X, di mana X merupakan banyaknya angka 1 pada okta terakhir sebuah subnet. Contoh, jika diketahui sebuah subnet max seperti di atas, maka jumlah subnet dari subnet max tersebut adalah. Berikutnya ada jumlah host per subnet, memiliki rumus yaitu 2 pangkat Y dikurang 2, di mana Y merupakan banyaknya angka 0 pada okta terakhir sebuah subnet. Jadi jumlah host per subnet dari subnet tersebut adalah. Ketiga ada blok subnet, memiliki rumus yaitu 256 dikurangi nilai dari okta terakhir sebuah subnet mask. Yang terakhir yaitu host dan broadcast yang valid, dimana untuk mengetahui host dan broadcast yang valid tersebut memerlukan tabel dengan catatan host pertama adalah 1 angka setelah subnet dan broadcast adalah 1 angka sebelum subnet berikutnya. Oke, sekarang kita langsung aja ke contoh pengerjaan subnetting. Di sini kita mempunyai soal yaitu subnetting apa yang terjadi pada sebuah IP address 172.31.100.200/20. Sebelum kita masuk ke 4 hal yang tadi, kita terlebih dahulu harus menganalisis yang pertama yaitu kelas dari IP address tersebut, kemudian subnet masknya. Karena IP address tersebut berawalan 172, maka sudah pasti IP address tersebut masuk ke dalam kelas B. Kemudian untuk subnet masknya yaitu, mengapa harus seperti itu? Karena slide-nya 20, maka bisa diartikan banyaknya jumlah angka 1 pada subnet masknya harus berjumlah 20. Kemudian kita cari dulu nilai X dan nilai Y. Nilai X sama dengan, kemudian nilai Y sama dengan jumlah subnet.
2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. 2 jumlah host per subnet, yaitu 2 pangkat Y dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 12 dikurangi 2 sama dengan 4096 dikurangi 2 sama dengan 4094. Yang ketiga ada blok subnet. Rumusnya yaitu 256 dikurangi nilai okta terakhir sama dengan. Kemudian yang terakhir ada host dan broadcast yang valid. Silakan dibikin tabel dan kemudian diisi sesuai dengan petunjuk. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.